Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik 1, alur demonstrasi kontekstual tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian anggota kelompok kami diantaranya saya sendiri, Risma Yaulia sebagai moderator, kemudian teman saya Adelia Ren sebagai pemateri 1, Ajeng Vika Syahbani pemateri 2, Ridho Imam Butakin pemateri 3, dan Siti Ainia pemateri keempat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian contoh keragaman anak di kelas, dan disertai teori-teori pendukungnya. Nah, kali ini apa sih yang patut kita ketahui dan pahami bersama? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami dan mengetahui bahwa tiap individu itu memiliki keberagaman karakter, minat, bakat, dan keterampilan, daya belajar, serta latar belakangnya. Apa sih yang kalian ketahui dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, di sini ada pengertian mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik, dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Kepada Mbak Adelia Ren, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan macam-macam keberagaman anak yang ada di kelas. Di sini dapat kita lihat bahwa keberagaman anak di kelas ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Untuk bagian yang pertama itu ada keberagaman agama, yang kedua keberagaman sifat atau kepribadian, yang ketiga ada keberagaman gaya belajar, yang keempat ada keberagaman minat dan keterampilan, yang kelima ada keberagaman tingkat kognitif. Di sini saya akan bahas dari yang pertama, itu ada keberagaman beragama. Seperti yang kita ketahui, biasanya itu mayoritas anak-anak di sekolah itu beragama Muslim ya, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa akan ada siswa dengan agama-agama selain Islam gitu. Seperti ada agama Katolik, Kristen, Buddha, dan juga Hindu. Nah, biasanya anak-anak ini lebih sensitif ya kalau melihat ada siswa lain yang agamanya nggak sama. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus bisa mengarahkan siswanya agar tidak membeda-bedakan siswa lain yang agamanya berbeda. Seperti itu. Lalu yang kedua ada keberagaman sifat atau kepribadian. Nah, biasanya anak-anak di kelas juga itu sifatnya berbeda-beda. Ada anak yang cenderung aktif, suka berbicara, dan juga ada anak yang lebih cenderung pendiam. Nah, di sini tugas guru adalah kita harus bisa membaurkan anak yang lebih aktif dan anak yang kurang aktif untuk bisa sama-sama mengikuti proses pembelajaran. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adapun keberagaman gaya belajar dari peserta didik, di mana saat di kelas itu setiap anak memiliki berbagai ragam gaya belajar yang unik ya. Ada anak yang lebih menyukai belajar menggunakan audio atau melalui suara. Jadi
kita sebagai guru itu harus dan sangat dituntut untuk kreatif. Adapun anak yang lebih menyukai gaya belajar dengan menggunakan visual atau gambar, bisa dengan video-video ataupun hasil kreativitas dari guru itu sendiri. Kemudian satu lagi ada anak yang lebih menyukai belajar dengan langsung praktik. Nah, itu biasanya sangat disukai oleh anak-anak dengan gaya belajar kinestetik, karena anak-anak tersebut kan tidak bisa cenderung diam duduk di kursi saja. Lanjut, adapun keberagaman minat dan keterampilan. Nah, setiap peserta didik kan tentu memiliki minat keterampilan yang berbeda. Antara lain adanya peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni. Adapun peserta didik yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka. Ada juga yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dalam pembelajaran umum. Kemudian adapun keberagaman tingkat kognitif. Di sini peserta didik juga memiliki tingkat kepintaran yang berbeda. Ada anak yang belajar atau menangkap pelajaran itu dengan cepat memahami, dan ada pula anak yang termasuk ke dalam kategori lambat dalam menangkap materi atau pembelajaran, sehingga butuh bimbingan lebih bagi guru untuk mengajari anak tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai teori pendukung. Di sini terdapat 4 teori pendukung yang melatar belakangi perlunya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja? Yang pertama, ada teori sistem ekologi. Kedua, sistem ataupun teori multiple intelligence. Yang ketiga, ada teori ZPD atau Zone of Proximal Development. Dan yang keempat adalah teori learning modalities. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner yang merupakan seorang ahli dari luar negeri, yang mana beliau mengemukakan teori mengenai ekologi. Beliau menjelaskan bahwa perkembangan individu itu dalam kegiatan interaksinya dengan lingkungan di luar yang terus-menerus itu mempengaruhi banyak aspek di dalam perkembangan di kehidupannya. Kemudian teori sistem ekologi juga merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis lebih luasnya lagi. Kelima sistem ekologi tersebut diantaranya ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan juga kronosistem. Kemudian berikutnya adalah teori multiple intelligence. Nah, teori ini mengatakan bahwa manusia itu tidak ada yang tidak cerdas. Nah, paradigma ini menentang beberapa teori yang lainnya yang mengatakan bahwasanya manusia itu ada cerdas dan juga ada yang tidak cerdas. Salah satu ilmuwan yang bernama Gardner juga menentang anggapan cerdas itu dari sisi 10 atau intellectual quotient, yang mana menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yaitu logika matematika, linguistik, dan juga spasial. Nah, untuk berikutnya Howard Gardner juga memunculkan istilah multiple intelligence. Nah, istilah ini kemudian dikembangkan lagi menjadi teori yang lebih luas melalui penelitian yang lebih rumit, yang mana melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan juga neuroanatomi. Seperti itu. Untuk teori berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya
yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Teori ini menjelaskan tentang jarak, tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Selanjutnya yaitu learning modalities. Modalities berarti gaya atau tipe, maka modalitas belajar seseorang merujuk kepada gaya atau tipe belajarnya. Modalitas belajar atau learning style juga merujuk kepada cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisis pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan moderator kami yang mengalami gangguan teknis. Oleh karena itu, untuk presentasi kali ini, saya mohon izin untuk mengambil alih presentasi kelompok kami. Dan alhamdulillah presentasi kami telah dilaksanakan. Semoga apa yang telah kami sampaikan memiliki manfaat yang luar biasa untuk dunia pendidikan. Dan juga apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan memberikan komentar dari tanggapan video yang sudah teman-teman tonton berikut ini. Akhirul kalam, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.